Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pelajaran matematika, masih dengan Ibu Audini Puspasari. Untuk pertemuan kali ini kita masuk pada irisan pada himpunan. Sebelum kita mulai, seperti biasa silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai, langsung saja kita ke pengertian dari irisan. Irisan atau dalam bahasa Inggrisnya intersection. Misalkan S adalah himpunan semesta, irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota A dan anggota B. Dilambangkan dengan A irisan B. Untuk lambangnya, gambarnya seperti huruf N. Nah, di bawahnya, irisan dua himpunan dinotasikan A irisan B sama dengan kurung kurawal X garis X anggota A dan X anggota B. Atau kalau kita baca A irisan B sama dengan semua X di mana X adalah anggota A dan X adalah anggota B. Jadi untuk irisan yang angkanya atau yang anggotanya sama dari himpunan A dan dari himpunan B. Selanjutnya kita masuk ke penerapan 1. Di sini Ibu punya S. S-nya itu adalah semesta. Semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Untuk himpunan A-nya anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Himpunan B anggotanya ada 4, 5, dan 6. Nah, irisannya antara himpunan A dan B ditulis dengan A irisan B. Lambangnya seperti kata Ibu tadi, seperti huruf N. Ingat, irisan itu harus merupakan anggota A dan harus merupakan anggota B. Kalau ada di A, harus ada di B, dan kalau ada di B, harus ada di A. Kalau kita gambarkan yang atas ini akan menjadi diagram Venn seperti yang sebelah kanan. Jangan lupa ditulis dulu persegi panjang. Kemudian ada huruf S besar di sisi kiri atas. Kemudian himpunan A-nya, A digambarkan lingkaran, himpunan B-nya juga digambarkan lingkaran. Untuk anggotanya jangan lupa harus diberi titik. Anggota A ada 1, 2, 3, anggota B ada 5, 4, 6. Nah, untuk himpunannya yang tidak termasuk ke anggota A dan B, semestanya sisanya ada 7, 8, dan 9. Ini ada di luar himpunan A dan di luar himpunan B. Kalau kita lihat dari gambar, lingkarannya ini saling menjauh atau tidak menempel. Artinya, A itu saling asing atau disebut juga dengan disjoin dengan B. Nah, kalau kita lihat dari angkanya di sini, A sama dengan 1, 2, 3, B sama dengan 4, 5, 6. Ada angka yang sama atau tidak? Tidak ada. Karena tidak ada angka yang sama, berarti ditulis saja kurung kurawal, kosong kurung kurawal. Masih ingat tanda seperti ini adalah himpunan apa? Betul, ini adalah himpunan kosong. Berarti irisan dari A dan B adalah himpunan kosong. Kemudian untuk contoh penerapan yang kedua, di sini Ibu ada S-nya sama seperti tadi dari 1 sampai dengan 9. Tapi berbedanya untuk himpunan A-nya itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B-nya adalah 4, 5, 6, dan 7. Kalau kita gambarkan dengan diagram Venn, seperti ada di sebelah kanan. Ternyata lingkaran A dengan lingkaran B saling menempel. Karena, mengapa menempel? Karena ada 4. 4-nya masuk ke A dan 4-nya masuk ke B. Sehingga kalau kita lihat dari sini, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Ada angka yang sama atau tidak? Ada. Berapa angka yang samanya? Angka yang samanya itu adalah 4. Berarti irisan dari himpunan A dan himpunan B adalah, kita tulis dulu, ingat, kurung kurawal 4, tutup lagi kurung kurawal. Hanya 4 saja yang sama. Nah, untuk gambar diagram Venn yang seperti di sebelah kanan ini disebut juga dengan A berpotongan dengan B, atau berpotongan itu artinya adalah intersect. Atau yang namanya itu yang sedang kita pelajari, yaitu adalah
irisan. Kemudian untuk contoh penerapan yang ketiga, S-nya masih sama 1 sampai dengan 9. Untuk himpunan A-nya 1, 2, dan 3. Himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita gambarkan ke dalam diagram Venn ada di sebelah kanan. A-nya 1, 2, 3, B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa B-nya lebih besar dari A? Kalau kita lihat, semua anggota A itu merupakan anggota dari B. Atau kita katakan dengan A adalah himpunan bagian dari himpunan B. Nah, seperti ini. A himpunan bagian dengan B. Atau himpunan bagian itu disebut dengan subset. Maka irisannya kalau kita lihat dari sini adalah angka yang samanya berapa saja? Ternyata angka yang samanya adalah 1, 2, dan 3. Kalau kita lihat 1, 2, 3 ini himpunan apa? Ternyata adalah himpunan A. Berarti bisa kita simpulkan, misalkan A dan B adalah dua himpunan tak kosong. Jika A, masih ingat ini lambang apa? Himpunan bagian dari B, maka A irisan B sama dengan A. Jadi sama dengan himpunan yang lebih sedikit anggotanya. Kemudian penerapan yang terakhir, yang keempat, S-nya masih sama atau semestanya masih sama 1 sampai dengan 9. Untuk himpunan A-nya 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B-nya 1, 2, 3, dan 4. Kalau kita lihat saja dari tulisan ini, ternyata himpunan A dan himpunan B anggotanya sama-sama 1, 2, 3, dan 4. Sama persis. Berarti irisannya, ingat irisan itu kita tulis yang samanya. Irisannya pun 1, 2, 3, dan 4. Kalau kita lihat 1, 2, 3, 4 ini merupakan anggota A atau merupakan himpunan A dan merupakan himpunan B. Kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, ada lingkaran yang awalnya ini adalah lingkaran milik himpunan A berwarna pink, di mana anggotanya 1, 2, 3, 4. Ternyata untuk himpunan B pun anggotanya 1, 2, 3, 4. Berarti kita tumpuk lingkaran B di atas lingkaran A yang awalnya warna pink ditumpuk dengan warna biru, hasilnya menjadi warna ungu. Untuk A ini sama dan ekuivalen dengan B. Masih ingat himpunan yang sama itu? Himpunan yang sama adalah yang anggotanya semua sama. Himpunan yang ekuivalen adalah yang jumlah anggotanya sama. Jumlah anggota dari himpunan A ada 4, jumlah anggota dari himpunan B pun ada 4. Makanya A dan B disebut sama dan ekuivalen. Oke, lanjut kita ke contoh soal. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Himpunan B 1, 3, 5, 7, 9. Himpunan C 2, 4, 6, 8, 10, 12. Himpunan D 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, yang ditanyakan, tentukan anggota-anggota dari A irisan B, A irisan C, B irisan C, B irisan D. Nah, tanpa perlu kita menggambar diagram Venn, kita langsung saja jawab. Untuk A irisan B, kita lihat A dan B. Cari dari A dan B yang bilangannya ada di kedua-duanya. 1 sama-sama ada, 3 sama-sama ada, 5 sama-sama ada, 7 ada, 9 pun ada. Berarti jawabannya adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Atau bisa kita katakan B ini adalah himpunan bagian dari A, maka jawabannya adalah A irisan B, himpunan isinya adalah semua anggota dari B. Kita tuliskan di sini B adalah
himpunan bagian A. Oke, selanjutnya yang A irisan C. Kita lihat A dan C. 2 ada, 4 ada, 6 ada, 8 ada, 10 ada, 12 ada. Ini pun sama bahwa C adalah himpunan bagian dari A. Dengan kata lain, kalau C adalah himpunan bagian dari A, jawabannya adalah irisan antara himpunan A dan C adalah semua anggota dari himpunan C. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oke, kita lanjutkan. B irisan C. Kita lihat yang B saja dengan yang C saja. B-nya 1, 3, 5, 7, 9, C-nya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ada yang sama atau tidak? Tidak ada yang sama, berarti ini merupakan himpunan kosong. Kenapa himpunan kosong? Karena tidak ada jawaban yang sama atau tidak ada anggota yang sama di antara himpunan B dan himpunan C. Selanjutnya yang B dan D. B-nya 1, 3, 5, 7, 9, D-nya 1, 3, 5, 7, 9, 11. Bisa dikatakan B itu adalah himpunan bagian dari D. Karena B adalah himpunan bagian dari D, maka irisan dari himpunan B dan D adalah semua anggota himpunan B. Anggota himpunan B 1, 3, 5, 7, dan 9. Oke, sampai sini paham ya untuk contoh soal yang pertama. Selanjutnya contoh soal mengenai penerapan irisan yang sering keluar di dalam ujian, di dalam UN dan segala macam. Contoh soalnya, dalam suatu kelas terdapat 35 siswa. Di kelas tersebut ada 22 siswa suka makan bubur, 15 siswa suka makan karedok, dan 3 siswa tidak suka keduanya. A. Gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. B. Berapa siswa yang suka makan soto dan bakso? Untuk menjawabnya, kita harus memisalkan dulu semuanya dalam suatu himpunan. Kita sebut S adalah himpunan semesta atau semua yang sedang kita bicarakan. Tadi dalam soal ditulis bahwa dalam suatu kelas terdapat 35 siswa. Berarti 35 siswa ini merupakan himpunan semestanya atau semua himpunannya. Selanjutnya katanya ada 22 siswa suka makan bubur. Untuk yang bubur kita singkat jadi B. B adalah himpunan siswa yang suka makan bubur. Berapa tadi jumlahnya? Ada 22. Dan yang kedua, 15 siswa suka makan karedok. Kita singkat lagi juga menjadi K. Adalah himpunan siswa suka makan karedok sebanyak 15. Selanjutnya di sini Ibu tuliskan BK, himpunan siswa suka makan bubur dan karedok. Jadi BK itu adalah bubur karedok. Jumlahnya yang suka makan bubur dan karedok belum tahu karena tidak ada di datanya. Nah, karena suka makan bubur dan suka makan karedok, berarti kita bisa tulis B irisan K. Di mana jumlahnya itu, yang B irisan K itu kita tidak tahu berapa. Jadi NBK itu sama dengan NB irisan K. Dan selanjutnya yang terakhir di sini tadi ada 3 siswa tidak suka keduanya. Ibu singkat menjadi T adalah himpunan siswa tidak suka keduanya, di mana banyaknya ada 3. Lalu kita buat diagram Venn-nya untuk menjawab pertanyaan yang A. Seperti biasa untuk diagram Venn kita buat dulu persegi panjang. Kemudian setelah dibuat persegi panjang, tuliskan S di sudut kiri atas. Tuliskan S. Kemudian kita buat dulu himpunan yang B-nya. Himpunan B-nya adalah
Himpunan siswa suka makan bubur. Caranya seperti apa? Kita buat sebuah lingkaran. Kita buat lingkaran. Tunggu sebentar. Ibu akan buat dulu. Nah, selanjutnya kita buat diagram Venn untuk menjawab pertanyaan nomor yang A-nya. Ini tadi awalnya kotaknya berwarna kuning, Ibu ganti menjadi warnanya abu-abu muda. Oke, untuk menggambar diagram Venn, seperti biasa kita bikin terlebih dahulu persegi panjang. Kemudian setelah dibuat persegi panjang, jangan lupa dituliskan S di pojok kiri atas. Kemudian karena tadi ada dua himpunan yang suka makan bubur dan karedok, berarti kita bikin dua bulatan. Kenapa bulatannya ini ada tengahnya atau seperti berpotongan, atau tadi bahasa Inggrisnya adalah intersect? Karena tadi di dalam soal terdapat bahwa ada siswa yang suka makan soto dan makan bakso. Berarti akan ada irisan nantinya. Oke, yang warna putih ini akan Ibu tulis ini adalah yang menyukai, atau ini merupakan himpunan dari B. Oke. Nah, untuk yang lingkaran abu-abu, ini akan Ibu tulis yang menyukai K, atau B itu apa? B itu bubur, K itu adalah karedok. Yang suka bubur ada 22 orang. Yang suka karedok ada 15. Yang suka bubur nih, satu lingkaran ini ada 22 orang. Yang suka karedok, yang lingkaran ini ada 15 orang. Tapi ingat, di tengah-tengahnya kan ada yang suka dan ada yang tidak. Ada yang suka keduanya. Kita tulis dulu yang suka keduanya. Di mana yang suka keduanya itu tadi kita tuliskan dengan totalnya adalah X. Oke. Nah, sekarang kita tuliskan yang suka bubur. Kan tadi yang suka bubur di sini itu adalah 22 orang, tapi 22 orang ini termasuk dengan X. Berarti kalau yang hanya ini saja nih, yang bulan sabit ini saja, berarti dia adalah 22 dikurangi X. Sama halnya dengan yang di sebelah kanan yang menyukai karedok. Karedok itu ada 15 orang. Tapi karena sudah diambil X di sini, berarti bulan sabit yang ini totalnya adalah 15 dikurangi X. Ditambah yang tidak suka keduanya. Tidak suka keduanya berarti tidak ada di lingkaran B dan tidak ada di lingkaran K. Tapi adanya adalah di luar. Berapa orang yang tidak suka keduanya atau si T itu? Ada 3 orang. Untuk 3 ini boleh disimpan di mana aja. Nah, akan Ibu kasih tahu mengapa di sini Ibu tidak menggunakan titik. Karena ini itu menyatakan jumlah dalam himpunannya, bukan anggota dari himpunannya. Ingat, jumlah anggota bukan anggotanya. Oke? Bisa kita lanjutkan? Kita lanjutkan ke yang B. Berapa siswa yang suka makan soto dan bakso? Untuk mencari banyak siswa yang suka makan soto dan bakso, kita harus tulis dulu NS. Masih ingat NS itu apa? Himpunan semua siswa. Berarti semua yang ada dalam diagram ini totalnya adalah NS, atau totalnya adalah 35. Nah, 35 ini siapa saja? Yang B ditambah yang tengah ini ditambah dengan yang K ditambah dengan yang di luarnya. Yang B-nya dulu, kita lihat yang bulan sabit di sebelah kiri. 22 dikurangi X. 22 itu adalah apa tadi? 22 itu adalah NB. N. 22-nya kita ganti dengan NB dikurangi X. Masih ingat NB itu apa? B-nya apa? Bubur. Oke, selanjutnya kita ke yang di tengah yang bentuknya seperti daun. Ini adalah X, di mana X ini adalah si BK, NBK atau NB irisan K. Pokoknya kalau ada yang di tengah-tengah ini disebut dengan irisan.
ditambah N B irisan K. Oke. Ditambah lagi bulan sabit yang sebelah kanan 15 dikurangi X. 15-nya itu adalah N K dikurangi X. Ditambah yang ada di luarnya ada angka 3. 3 itu milik siapa? Milik himpunan T, yaitu adalah N T. Nah, inilah NS itu hasilnya harus NB dikurangi X ditambah NB. Irisan K ditambah NK dikurangi X ditambah NT. Oke, kalau kita tuliskan dengan angka, NS itu adalah himpunan S-nya totalnya ada 35 siswa, sama dengan yang suka bubur 22 dikurangi X ditambah yang suka bubur dan karedok masih kita belum tahu, tulisnya dengan X ditambah NK. Yang suka karedok ada 15 orang dikurangi X ditambah yang tidak suka keduanya ada 3 orang. Oke, berarti 35 sama dengan kita jumlahkan 22. Yang angkanya dulu 22, atau kita tulis saja dulu 22. Angka dulu kita tulis, tambah 15 tambah 3. Sisanya min X ditambah X min X. Oke. Nah, selanjutnya kita tulis lagi 35 sama dengan 22 ditambah 15, 37. 37 ditambah 3, 40. Min X ditambah X, punya utang 1X ditambah dengan 1X. Berarti ini habis, sisanya tinggal negatif X. Oke, selanjutnya 35 sama dengan 40 kurangi X. X-nya harus berapa biar 40? 40 harus dikurangi berapa biar hasilnya adalah 35? Atau kita tuliskan X sama dengan X-nya yang sebelah sini pindah ruas ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, maaf. Yang awalnya negatif jadi positif. Tuliskan 40. 35-nya kita pindahkan ke sebelah kanan, yang awalnya positif jadi negatif 35. Berarti X-nya sama dengan 40 kurangi 35, 5. Nah, berarti, atau tadi 35 sama dengan 40 kurangi X. 40 harus dikurangi berapa biar jawabannya 35? Ya jelas dikurangi dengan 5. Kalau kita gambarkan lagi, diagram Venn-nya akan seperti ini. Nah, ini tadi sudah Ibu copy. Kalau kita ganti, berarti yang 22 min X ini, atau yang di sini itu X-nya adalah 5. Berarti 22 min X, 22 dikurangi 5, hasilnya adalah 17. Yang di sebelah sini 15 dikurangi X, X-nya adalah 5, 15 dikurangi 5, hasilnya 10. Kalau kita tambahkan semuanya, harus totalnya sebanyak dengan jumlah siswanya, 35. 3 ditambah 17, 20, 20 ditambah 5, 25, 25 ditambah 10, 35. Jadi jawabannya banyak siswa yang suka makan soto dan bakso adalah 5 siswa, atau ada 5 orang. Nah, sampai sinilah penjelasan untuk materi irisan pada himpunan. Selanjutnya seperti biasa, latihan soal. Hanya ada 2 soal untuk nomor 1 A, B, C, D. Untuk nomor 2 A dan B. Jangan lupa ditulis soalnya dan pakai caranya. Silakan Ibu beri waktu untuk di screenshot. Nah, ada sedikit quote dari Ibu. Bukan dari Ibu, tapi dari Imam Syafi'i. Berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang. Oke, anak-anakku, selamat mengerjakan. Di sini ada Instagram Ibu @audinip dan ada WhatsApp Ibu. Kalau ada yang belum punya WhatsApp Ibu, silakan WA saja. Kalau ada yang belum punya Instagram Ibu, silakan di-follow. Sudah pasti Ibu follow back. Oke, dah, see you.